Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fitriono dan selamat datang di CB2F. Sebagai seorang perawat atau calon perawat, tentunya kita harus mengetahui etika dan hukum dalam profesi kita. Sebagai landasan kita dalam bekerja memberikan pelayanan keperawatan kepada masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada 8 prinsip etika keperawatan yang harus dimiliki oleh perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada individu, kelompok atau keluarga, dan masyarakat. Dan 8 prinsip etika keperawatan itu, ini dia. Langsung kita pelajari satu persatu. Untuk yang pertama adalah autonomi atau otonomi. Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Otonomi merupakan hak kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri. Misalkan, klien berhak memilih untuk menyetujui atau menolak terhadap tindakan medis ataupun non-medis yang akan dilakukan terhadap dirinya. Yang kedua, beneficent atau berbuat baik. Prinsip ini menuntut perawat untuk melakukan hal yang baik, dengan begitu dapat mencegah kesalahan atau hal yang tidak baik. Contoh, klien menginginkan program latihan untuk memperbaiki kesehatan secara umum, tetapi perawat menasihati untuk tidak dilakukan karena alasan risiko serangan jantung. Yang ketiga, null maleficent atau tidak merugikan. Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada klien. Contoh, klien dengan melena dengan HB yang rendah menolak pemberian transfusi darah secara tertulis. Akhirnya, transfusi tidak diberikan. Selanjutnya, confidentiality atau kerahasiaan adalah informasi tentang klien harus dijaga atau privasi klien. Dokumentasi tentang keadaan kesehatan klien hanya bisa dibaca guna keperluan pengobatan dan peningkatan kesehatan klien. Diskusi tentang klien di luar area pelayanan harus dihindari. Yang berhak menerima informasi hanya klien dan keluarga yang dipilih oleh klien dalam persetujuan informasi tentang penyakitnya secara tertulis. Selanjutnya adalah justice atau keadilan. Nilai ini direfleksikan dalam praktik profesional ketika perawat bekerja untuk terapi yang benar sesuai hukum, standar praktik, dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan, termasuk berbuat adil kepada pasien dan tidak membeda-bedakan. Selanjutnya, fidelity atau menepati janji. Tanggung jawab besar seorang perawat adalah meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, dan meminimalkan penderitaan. Untuk mencapai itu, perawat harus memiliki komitmen menepati janji dan menghargai komitmennya itu kepada orang lain. Prinsip etik selanjutnya yaitu veracity atau kejujuran. Nilai ini hanya dimiliki oleh perawat, namun harus dimiliki oleh seluruh pemberi layanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien untuk meyakinkan agar klien mengerti. Informasi yang diberikan harus akurat, komprehensif, dan objektif. Kebenaran merupakan dasar membina hubungan saling percaya. Klien memiliki otonomi sehingga mereka berhak mendapatkan informasi yang ia ingin tahu. Kemudian prinsip etika yang terakhir yaitu accountability atau akuntabilitas.
adalah standar yang pasti bahwa tindakan seorang profesional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau harus bersifat supel dalam menghadapi permasalahan. Perawat harus bertanggung jawab terhadap tindakan yang diberikan. Dan sekian untuk videoku kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa menantikan videoku selanjutnya ya. Salam sehat, sukses selalu.